Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sudah masuk di pertemuan ketiga ya, harusnya ini. Jadi ini harusnya pertemuan ketiga, bukan pertemuan kedua. Oke. Nah, di pertemuan ketiga ini anak-anak kita akan belajar mengenai masih di program linear ya. Program linear dalam bidang ekonomi. Kemarin kita udah belajar tentang persamaan linearnya. Jadi di fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, untuk yang pertemuan ketiga ini, kita akan masuk ke dalam persamaan. Nah, ini persamaan itu ketika ada pengaruh pajak, lalu ada pengaruh subsidi, dan ada fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan yang terakhir adalah analisis pulang pokok ini ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, silakan kalian bisa melakukan pengisian absensi ya, atau kehadiran kalian di e-learning. Jadi kita kalau kuliahnya lewat YouTube, itu kita absennya 2 kali ya anak-anak. Kita gunakan YouTube untuk absensi di komentar, lalu yang kedua kita lakukan absensi di e-learning. Untuk YouTube nanti format absennya seperti yang kemarin yang sudah saya sampaikan, itu adalah nama, NIM, dan pernyataan hadir. Oke, sebelum masuk ke materi, kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar nanti materi yang kita pelajari itu mudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke yang pertama ya. Nah, ini tentang pengaruh pajak. Nah, pengaruh pajak itu ada 2, nah, ada pengaruh pajak spesifik dan nanti ada juga di sini pengaruh pajak proporsional di sini ya. Nah, pajak proporsional. Nah, sekarang ini yang kita pelajari di awal itu adalah untuk pengaruh pajak spesifik. Nah, pengaruh pajak spesifik itu ngaruhnya kemana sih Bu? Ngaruhnya itu akan ke keseimbangan pasar. Kemarin kita sudah belajar keseimbangan pasar ya. Pasar itu dikatakan seimbang jika harga keseimbangan itu sama dengan jumlah keseimbangan. Jadi yang kemarin kita pelajari itu adalah QD itu akan sama dengan GS ya. QD itu akan sama dengan GS. Dia dikatakan seimbang jika harganya itu seimbang dan jumlahnya juga seimbang anak-anak. Nah, di sini dalam melakukan kegiatan produksi atau jual beli ya anak-anak, itu pasti ada pengenaan pajak. Nah, pajak ini akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, pengaruhnya itu terhadap P dan Q ini, terhadap harga dan juga jumlahnya. Nah, pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang itu akan menyebabkan harga jual itu naik. Jadi karena adanya pajak, maka yang awalnya hanya 12.000 karena ada pajak menjadi 12.500 misalkan seperti itu. Nah, ketika barang tersebut dikenakan pajak, maka produsen yang menghasilkan barang tadi itu akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak itu kepada konsumen. Nah, jadi produsen tidak mau rugi. Jadi ketika dikenakan pajak, maka pajaknya akan masuk ke konsumen. Ini akan dikenai konsumen. Nah, harga keseimbangan yang tercipta di pasar akan menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Jadi di sini keseimbangan pasarnya jadi lebih tinggi ya daripada keseimbangan sebelum ada pajak. Nah, di lain pihak jumlah keseimbangannya itu menjadi lebih sedikit. Nah, ini untuk yang pertama kita pelajari yaitu pajak spesifik.
pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas. Jelas ya, karena kalau ada pajak maka harganya semakin naik. Kita tahu di sini kurvanya ini adalah jumlah dan di sini adalah harga. Lah, kalau harganya naik otomatis untuk kurva penawaran itu akan bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar atau lebih tinggi pada sumbu harga. Nah, ini rumusan untuk sebelum pajak itu adalah A plus BQ. Tapi setelah dikenai pajak, maka kita tambahkan T. Sebenarnya itu gini ya, A plus BQ plus T. Tapi agar memudahkan, maka kita A dan T ini kita jadikan satu, ditambah dengan BQ. Nah, ini untuk rumusannya. Nah, kita lanjut ke contoh ini. Anak-anak, contohnya itu di sini diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan ini. P sama dengan 15 minus Q. Sedangkan penawarannya itu adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, ini kita sudah megang dua kunci ya. Dua kunci. Kunci yang pertama itu permintaan. Permintaannya itu adalah P sama dengan 15 minus Q. Kita tulis di sini permintaan itu sama dengan P sama dengan 15 minus Q. Nah, selanjutnya untuk penawaran. Nah, ini penawaran itu di sini penawarannya yang pertama sebelum ada pajak kan ada dua kemungkinan ya ini. Ada dua list ya di sini, sebelum kena pajak dan sesudah kena pajak. Sebelum pajak itu persamaannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, setelah dikenakan pajak, setelah pajak maka kita tambahkan T ya. Setelah pajak itu kita tambahkan T. Di sini T-nya itu adalah 3. Berarti 3 ditambah 0,5 Q ditambah 3 ya. Nah, kita tambahkan 3, maka di sini persamaannya menjadi 6 ditambah 0,5 Q. Nah, ini kita sudah dapatkan persamaan ini ya. Ini 3 itu adalah pajaknya, T-nya. Yang ditanyakan adalah berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Yang ditanya harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Berarti sebelum pajak dan berapa pula keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Maka yang ditanyakan itu adalah harga keseimbangannya. Berarti P-nya ya. P dan Q. Lalu setelah ada pajak berarti PE aksen dan QE aksen. Oke, ini setelah ada apa itu namanya? Pajak. Nah, ini sebenarnya soal yang kita bahas sekarang itu ada hubungannya dengan soal yang saya bahas di pertemuan kemarin. Ini saya tunjukkan slide-nya. Nah, ini kita kan hampir sama ya, ini untuk soalnya tidak hampir sama tapi sama ini. Ini persamaannya juga sama, P sama dengan 15 minus Q. Terus penawarannya ini adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, di sini cari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Nah, kemarin kan kita udah ngitung bareng ya, ini untuk QS dan QD-nya itu kita peroleh di sini untuk harganya adalah 7 dan Q-nya itu adalah 8. Maka di sini kita sudah tahu untuk P dan Q-nya. Kemarin kita dapatkan ini agar membedakan di sini kita tambahkan PE dan QE saja biar tidak rancu ya. Jadi PE ini di sini kita dapatnya tadi berapa? 7 ya. 7 dan QE-nya adalah 8. Nah, sekarang kita cari, ini sudah ditemukan, berarti kita cari yang ini. Setelah kena pajak. Dari persamaan yang kita peroleh di sini, ini kan ada persamaan ini ya. Persamaan 1, ini persamaan 2. Di sini permintaannya tidak
jadi pajak tidak mempengaruhi permintaan. Pengaruhnya pajak itu hanya ke penawaran. Jadi di sini permintaannya itu adalah tetap, dia tidak berubah. Nah, sedangkan yang ini, yang penawaran itu kita ubah persamaannya menjadi Q sama dengan dipindah ruas kanan ya. Jadi ini nanti kalian hitung, nanti akan ketemu 12 ditambah 2P. Ini komanya saya hilangkan. Nah, ini juga begitu. Ini nanti hasilnya adalah 15 minus P ya. 15 minus P. Nah, setelah kita peroleh persamaan tadi sudah diubah, maka kan sama seperti yang kemarin itu. Ini kan kemarin kita cari QS dan QD-nya ya. Nah, ini cari QS dan QD-nya tapi setelah dikenai pajak. Maka QS QD itu sama dengan 15 minus P sama dengan minus 12 tambah 2P. Maka di sini akan menjadi pindah ruas 15 tambah 12 menjadi 27 ya anak-anak. Terus ini minus P pindah ruas kanan jadi 3P. Maka P itu adalah 9. Kalau P-nya 9, maka Q-nya akan kita peroleh 15 minus P ya. Maka 15 kurangi 9 itu adalah sama dengan 6. Nah, di sini kita peroleh harga dan juga jumlah setelah pajak itu adalah sebesar 9. Di sini 9 dan juga 6 ya. Kita bandingkan sebelum kena pajak itu ini tuh 7 dan 8. Nah, ini kan karena ada pajak maka dia kurvanya menjadi naik di kurva penawaran. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk grafiknya. Jadi setelah kena pajak itu kurva penawaran akan naik. Karena harganya kan semakin naik ini. Jadi dia kurvanya naik. Dan sebelum pajak dia lebih rendah dibandingkan dengan ketika sudah dikenai pajak. Nah, ini materi selanjutnya ini adalah tentang beban pajak anak-anak. Beban pajak itu terjadi itu karena produsen kan mengalihkan ke bagian beban pajak tadi ke konsumen nih. Karena dia mengalihkan beban pajaknya ke konsumen, maka adanya beban tersebut itu ditanggung bersama oleh pihak produsen maupun konsumen. Jadi di sini beban pajak itu dikenai oleh konsumen, dibebankan kepada konsumen dan juga kepada produsen. Dan nanti dari itu pemerintah akan menerima pajak yang sudah dibayarkan oleh konsumen dan produsen. Nah, di sini beban pajak konsumen itu persamaannya adalah TK. TK itu sama dengan PE aksen kurangi PE. Jadi di sini tadi nyambung aja ya, PE-nya tadi kan kita ketemunya di sini tadi PE-nya adalah 9 ya, PE aksennya, sedangkan PE-nya adalah 7. Maka di sini 9 kita kurangi dengan 7, maka kita peroleh beban pajak yang didapatkan atau yang dibebankan kepada konsumen itu sebesar 2, anak-anak. Nah, kalau produsennya berarti ini besarnya pajak per unit barang atau T adalah dan bagian pajak yang menjadi tanggungan konsumen. Jadi di sini adalah pajak produsen itu diperoleh dari selisih antara pajak per unit barang ya, T. Tadi kan T-nya itu adalah 3 ya anak-anak. Terus pajak konsumennya itu 2. Maka di sini pajak produsennya adalah 1. Nah, setelah pajak yang dibebankan pada konsumen dan produsen itu pemerintah mendapatkan pajak tersebut. Nah, besarnya itu diperoleh dari ini, yaitu pengenaan pajak ya, QE. Setelah pajak dikalikan dengan T-nya tadi. T itu harga pajaknya tadi, QE aksennya itu berapa? Di sini 6. Maka kita substitusikan aja nilai yang sudah kita peroleh, 6 kita kalikan dengan 3. Maka di sini adalah 18 ya. Nah, tuh untuk beban pajak.
untuk yang efektif tadi ya. Lalu yang kedua itu adalah pajak proporsional. Jadi yang proporsional itu di sini adalah pajaknya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual, bukan ditetapkan secara spesifik. Kalau tadi kan ditetapkan secara spesifik ya, karena pajak spesifik. Kalau pajak proporsional sesuai dengan namanya, dia itu berdasarkan persentase tertentu. Persentase. Nah, ini untuk persamaan penawarannya. Yang semula tadi hanya P sama dengan A plus BQ, itu akan menjadi ini persamaannya. Ditambahkan dengan beberapa persentase pajak tadi, maka ini adalah T kali P. Jadi tadi kan kalau spesifik kan langsung T saja ya. Kalau untuk proporsional kita T-nya kalikan P karena kita ambil presentasenya. Ambil sebagiannya itu. Maka setelah kita pindahkan variabelnya, kita samakan variabelnya, kita peroleh untuk persamaan penawaran pada pajak proporsional itu adalah P sama dengan A dibagi 1 per T ya, ditambah B per 1 per T minus T dikali Q, atau ini sebaliknya, atau yang di sebelahnya itu ya. Ini 1 ya, ini bukan L, ini 1 anak-anak. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada soal tentang pajak proporsional. Ini sama, soalnya itu sama, tapi dikembangkan ke dalam keseimbangan sebelum dan sesudah pajak proporsional. Di sini proporsional. Ini P-nya tadi kita ketahui permintaan kan tetap ya. Penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, karena permintaan tetap, kita biarkan saja permintaannya, kita ke penawarannya saja. Penawarannya di sini itu adalah P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Nah, ini ya. Nah, itu setelah itu, karena ini sebelum ya, setelah sesudah itu sama dengan P ditambah 3 plus 0,5 Q ditambah, nah ini pajaknya adalah 25%, berarti 0,25. Nah, 0,25 kita kalikan dengan P. Ini adalah sesudah. Nah, setelah itu kita sederhanakan atau kita pindahkan ruasnya ini, maka menjadi 1 kurangi 0,25 berarti 0,75 P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, atau ini sama dengan P 4 ditambah 2 per 3 Q, atau bisa juga ditulis Q sama dengan minus 6 ditambah 1,5 P. Nah, untuk keseimbangan pasarnya itu sama kayak tadi, yaitu QSQD, berarti ini ya, QSQD itu berarti 15 minus P sama dengan di sini, ini kita ubahin nanti, Q sama dengan 15 minus P, terus QS nya itu adalah minus 6 ditambah 1,5 P. Nah, maka di sini kita jumlahkan, kita samakan yang variabelnya sama, maka kita peroleh 15 tambah 6, 21 sama dengan 2,5 P. Maka P adalah 8,4. Nah, Q-nya kita peroleh 15 minus P. P-nya adalah 8,4, maka sama dengan 6,6. Maka untuk PE, pajak proporsional setelah penawaran setelah dikenai pajak proporsional sebesar 8,4. Untuk ini untuk harganya ya. Lalu untuk jumlahnya sebesar 6,6. Nah, ini adalah kurvanya. Ini untuk menghitung TK-nya itu sesuai tadi sudah saya jelaskan, dan produsen juga sama seperti tadi, dan yang diterima oleh pemerintah juga menggunakan cara yang sama seperti tadi. Ini kita lihat ya, di sini kurvanya juga dia naik untuk kurva penawarannya setelah dikenai pajak.
Oke, yang kedua ini pengaruh subsidi. Nah, mungkin kalian sudah ada yang tahu ya beberapa tentang subsidi itu apa. Jadi subsidi itu adalah kebalikan dari pajak. Atau di sini tuh bisa disebut juga sebagai pajak negatif. Jadi dia itu harganya nanti akan lebih murah dibandingkan dengan yang dikenai pajak. Biasanya subsidi ini tuh digunakan untuk membantu atau untuk membeli rumah ya, agar tidak terlalu mahal. Ini adalah program pemerintah ini ya biasanya. Nah, ini subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang itu menyebabkan harga jual pasar tersebut menjadi lebih rendah. Nah, karena adanya subsidi tadi, produsen itu merasa ongkos produksinya itu menjadi lebih kecil, sehingga dia bersedia menjual produksi tersebut atau barang tersebut menjadi lebih murah. Nah, subsidi itu disimbolkan dengan S ya. Kalau pajak tadi T, kalau subsidi itu S. Kurva penawaran itu kebalikannya ya, karena ini sudah jelaskan kebalikannya. Kalau pajak tadi itu kurva penawarannya itu naik, tapi kalau subsidi itu kurva penawarannya tuh turun ke bawah dengan penggal yang lebih kecil pada sumbu harga. Jika sebelum subsidi adalah persamaannya seperti ini ya, penawarannya, maka setelah subsidi itu kita tinggal tambahkan atau kita kurangi. Kenapa kok dikurangi, Bu? Karena di sini kan menyebabkan harganya lebih murah, lebih turun. Maka ini minus S, maka kita peroleh sama dengan A minus S ditambah PG. Nah, ini dilewati saja. Nah, kita langsung ke contohnya. Di sini ada fungsi permintaan itu sebesar ini. Sama ya kayak yang tadi, penawarannya juga ini, cuma di sini kita tambahkan subsidinya itu 1/5 per unit. Nah, jadi penawaran tanpa subsidi kita tulis seperti biasa. Nanti kita ubah ini menjadi Q. Di sini nanti sudah ada ya. Ini permintaannya juga tetap ya sama seperti kemarin. Nah, ini dengan subsidi maka kita kurangi dengan 1/5, maka nanti hasilnya ini ya. Nah, QD sama dengan QS tinggal substitusikan nilai yang sudah kita peroleh, maka nanti kita peroleh untuk PE-nya atau harga atau penawaran setelah ini harga ya, berarti harga itu setelah dikenai subsidi itu menjadi 6. Tapi setelah dan juga setelah dikenai subsidi itu jumlahnya itu menjadi 9. Nah, ini adalah kurvanya, dia turun. Nah, ini ada juga bagian subsidi yang dinikmati. Ini maksudnya gimana, Bu? Ini tuh jadi konsumen itu sebenarnya bisa menikmati bagian subsidi. Jadi besarnya bagian dari subsidi yang diterima itu secara tidak langsung itu konsumen itu ada selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi dan harga keseimbangan dengan subsidi. Berarti di sini untuk contoh sebelumnya kan ini rumusnya sama seperti yang tadi ya. Untuk SK-nya tadi kan 7 minus 6 itu 1. Nah, bagian subsidi yang diterima konsumen itu adalah sebesar 1. Jadi PE-nya tadi itu keseimbangan tanpa subsidi, harga keseimbangan tanpa subsidi itu kita kurangi dengan harga keseimbangan dengan subsidi, kita peroleh 1. Kalau berarti ini adalah rumusnya itu SK sama dengan PE minus PE aksen. Nah, kalau untuk produsen itu nanti SP itu sama dengan 1,5 itu tadi adalah ini ya, S-nya kita dikurangi dengan ini tadi SK. Nah, ini hampir sama dengan pajak tadi rumusnya. Oke, kita lanjut. Fungsi yang ketiga itu ada fungsi biaya dan fungsi permintaan. Ya, memang anak-anak untuk pertemuan yang ini agak banyak karena kemarin saya itu ngecek untuk fungsi linear itu memang ada 3 pertemuan. Maka untuk pertemuan yang ini kita
maksimalkan 4 materi ya bisa diterima. Nah, ini kita lanjut aja ya. Untuk fungsi biaya dalam fungsi penerimaan di sini biaya total itu diperoleh dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap itu tidak tergantung jumlah barang yang dihasilkan. Jumlah biaya tetap dalam jumlah jangka pendek itu tidak berubah. Maka karena dia itu nggak berubah secara matematik, maka biaya tetap itu adalah konstanta. Jadi kita ambil ini, biaya tetap itu adalah konstanta. Sedangkan biaya variabel itu kan bergantung pada jumlah yang dihasilkan. Sehingga semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya variabelnya. Maka biaya variabel inilah yang merupakan fungsinya. Nah, ini perlu kita blok di sini agar terlihat ya, kalau biaya tetap itu konstanta, kalau biaya variabel dia itu fungsi. Nah, di sini untuk mencari biaya tetap itu, karena konstanta kan ini konstanta, itu maka kita sama dengan FC sama dengan K. Nah, VC ini adalah biaya variabel fungsinya, fungsi Q sama dengan VQ. Nah, VQ itu apa Bu? Itu adalah lereng kurvanya. Lereng kurva dari biaya variabel dan biaya total ya. Nah, untuk C-nya itu adalah biaya totalnya dijumlah dari VC tambah VC tambah FC dari FC tambah VC ya. Ini hati-hati nih, sering keliru. Maka sama dengan K ditambah VQ. Untuk fungsi penerimaan itu adalah hasil penjualan barangnya, merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Jadi semakin banyak barang produksi dan terjual semakin besar, semakin banyak barang yang diproduksi, semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, maka semakin besar pula penerimaannya. Ini sudah jelas ya. Nah, penerimaan total atau revenue adalah hasil kali jumlah yang terjual ya, ini jumlahnya dikalikan dengan harga jual per unitnya, ini adalah R. Nah, ini untuk fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Kita langsung ke contoh ini. Ini juga ada di buku, silakan dicek anak-anak. Ini untuk contohnya ambil di buku itu contoh 10. Biaya tetap dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 20.000. Sedangkan biaya variabel tunjukkan oleh persamaan ini, VC itu 100Q. Tunjukkan persamaan kurva biaya totalnya. VC kan karena konstanta, FC ya bukan VC. FC biaya konstanta itu kan dia konstanta ya, maka dia 20.000. Sedangkan biaya variabel adalah fungsi, maka VC ya sama dengan 100Q. Nah, maka yang ditanyakan persamaan dan kurva biaya totalnya. Nah, persamaannya maka C ya sama dengan FC ditambah VC, berarti 20.000 tambah 100Q, maka kita peroleh seperti ini. Sedangkan untuk Q-nya itu adalah misal di sini diketahui untuk jumlah produksinya atau Q-nya itu adalah 500, maka kita substitusikan Q-nya ke dalam persamaan C itu adalah 500, kita jumlah, kita peroleh 70.000. Nah, kita gambar grafiknya, maka grafiknya akan menjadi seperti ini gitu. Nah, untuk contoh 11 untuk fungsi penerimaan di sini tinggal mengalihkan jumlah dengan harga ya. Di sini jumlahnya diketahui 350, sedangkan harganya atau P itu adalah 200. Tinggal kita kalikan, ketemunya seperti ini. Grafiknya seperti ini. Nah, yang terakhir ini anak-anak adalah analisis pulang pokok. Pasti kalian tidak familiar ya dengan kata analisis pulang pokok. Apa itu, Bu? Nah, jadi sebelum kita ke analisis pulang pokok, kita kan tadi sudah belajar penerimaan total ya. Itu R dan biaya total C. Jika penerimaan total kita jumlahkan dengan biaya total, maka kita dapat menganalisis apakah perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau malah mengalami kerugian. Nah, di sini analisis inilah ya, dari analisis inilah maka kita membutuhkan suatu analisis yang disebut dengan analisis pulang pokok. Nah, dikatakan untung itu jika profitnya positif atau P lebih besar dari 0.
Itu jika R-nya itu lebih besar dari C. Tapi kalau kita lihat di kurva R itu terletak di atas kurva C ya. Jadinya ini tuh artinya kurva R itu di atas kurva C. Tapi kalau negatif itu kebalikannya. Pi-nya itu lebih kecil dari 0. Dan dialami jika R-nya itu lebih kecil dari C. Nah, kenapa sih kita kok perlu analisis pulang pokok? Nah, ini digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk. Jadi, perusahaan itu perlu analisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Nah, ini untuk grafiknya ini ya. Ini adalah R-nya dan ini adalah C-nya. Ini biaya total dan penerimaan total ya. Penerimaan total di sini adalah biaya total. Nah, di sini ternyata dia membentuk perpontongan. Di sini bisa dilihat kalau lebih besar maka dia untung ya. Ini ya, profit positif. Kalau profit negatif maka dia lebih kecil dari 0. Jadi ada di daerah sini. Ya, ini untuk contohnya anak-anak bisa dicek juga di buku ya. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 20.000 tambah 100Q ya. Biaya total tadi itu C ya. Terus penerimaan itu berarti R sama dengan 200Q. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok. Apa yang terjadi jika ia memproduksi sebanyak 300 unit? Nah, pulang pokok itu kan sama dengan Pi 0 ya. Dimana itu berarti R kurangi C itu sama dengan 0. Nah, di sini kita punya R-nya tadi 200, C-nya 20.000 tambah 100. Kita substitusikan ternyata kita peroleh Q-nya 200. Nah, kalau Q-nya 300 maka kita substitusikan ke dalam R persamaannya, maka kita peroleh R-nya itu adalah 60.000. Nah, di sini untuk C-nya kita peroleh 50.000. Maka keuntungannya Pi sama dengan R minus C itu sama dengan 60.000 kurangi 50.000. Maka diperoleh keuntungan 10.000. Ini grafiknya bisa dilihat di sini perpotongan antara R dan C. Nah, posisi pulang pokoknya itu terjadi di tingkat produksi 200 unit ya. Ini 200 unit dan RC itu sama-sama sebesar 40.000. Pada tingkat produksi 300 maka memperoleh keuntungan sebesar 10.000. Oke, anak-anak, untuk materinya sudah saya cukupkan sampai sini. Silakan kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp group. Untuk latihan soalnya bisa dicoba. Ini latihan yang sudah saya contohkan tadi dicoba lagi. Kalau misalkan ada yang bingung bisa disampaikan ya, biar nanti waktu UTS itu kalian tidak bingung, sudah jelas semua. Baik, terima kasih, saya akhiri dulu, saya cukupkan untuk pertemuan 3 ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.